Mahasiswa kelas 5, untuk materi IPS kali ini kita akan belajar tentang karakteristik kota Tarakan. Simak penjelasan dari Ibu Guru Hermin berikut ya. Semoga semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik kota Tarakan yang merupakan implementasi dari materi kelas 5 SD IPS dengan kompetensi dasar mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Anak-anak, sekarang simak dulu video pembelajaran berikut ini. Di sini Ibu akan menggunakan alat peraga sebagai media dalam pembelajaran ini. Supaya lebih jelas materi pembelajaran ini, kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran IPS untuk mengenal kearifan kota Tarakan atau disebut juga dengan Bumi Paguntaka. Ya, nah di sini sudah ada media pembelajaran. Ya, media pembelajaran. Ya, ada 4 hal yang akan dijelaskan dalam pembelajaran ini dengan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama itu ada sejarah, yang kedua ada suku Tidung, yang ketiga ada ekonomi, dan yang keempat ada wisata. Nah, sejarahnya itu banyak sekali berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Di 4 kecamatan di kota Tarakan, yaitu Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, Tarakan Utara, itu banyak sekali situs-situs peninggalan sejarah. Salah satunya yang berada di Peningki AL arah Mamburungan. Ya, ini salah satu situs peninggalan sejarah yang berada di Peningki. Nah, ini dia. Ya. Lalu di situ banyak sekali situs dunia peninggalan Belanda. Kemudian yang di arah mau ke Bom Panjang, di situ juga ada Wosteng. Itu dulu gudang minyak yang dibom habis oleh Belanda. Ya, ini Wosteng ini berada di kalau kita mau ke arah Bom Panjang, di situ ada Wosteng yang merupakan tempat gudang minyak pada saat itu. Ya, ini sekarang kita letakkan di sini. Lalu kalau kita mau ke arah Kampung 1, di situ juga ada yang namanya Lugraf yang bentuknya seperti goa. Itu tempatnya orang-orang berlindung bila ada bom dari tentara-tentara perang. Ini merupakan ini adalah Lugraf, bentuknya seperti ini, bentuknya seperti goa. Itu dulu tempatnya orang-orang berlindung bila ada bom dari tentara-tentara perang. Oke. Kemudian selanjutnya adalah suku. Ini ada suku. Ini suku. Ya, suku di kota Tarakan itu ada berbagai macam. Tetapi kita harus ketahui bahwa suku asli di kota Tarakan itu adalah suku Tidung. Nah, sekarang kita akan membahas suku Tidung. Oh ya, suku Tidung itu ya pakaian adatnya ya seperti ini. Seperti ini pakaian adatnya, seperti ini ya. Iya, dan seperti ini. Pakaian adat suku Tidung. Oke, kita letakkan di sini. Ya. Kemudian suku Tidung itu merupakan anak dari suku Dayak ya. Kita harus ketahui bahwa suku Tidung itu merupakan anak suku dari suku Dayak. Jadi mereka masih memiliki senjata
senjata yang sama yang disebut dengan mandau. Nah, ini adalah mandau, ya. Jadi ini suku Tidung juga masih memiliki senjata yang sama dengan suku Dayak. Oke. Sekarang kita letakkan di sini. Iya. Kemudian bahasa Tidung. Bahasa Tidung itu digunakan sebagai lagu daerah Kalimantan Utara, yaitu lagu Bebilin. Lagunya seperti ini. Iya duyaki bebilin ya duyaki ya. Iya duyaki bebilin ya duyaki, dan seterusnya. Ya, ini lagu Bebilin. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan ekonomi Kota Tarakan. Tarakan adalah daerah pesisir yang dikelilingi oleh laut. Bahkan di 4 kecamatan yang ada di Kota Tarakan ini semua itu mempunyai laut. Nah, sebagian besar masyarakat pada umumnya bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan di Kota Tarakan ini. Di Tarakan ini ada 2 pabrik kayu yang besar, yaitu Idek dan Intraka. Selanjutnya juga masyarakatnya ada yang bekerja sebagai petani tambak udang ikan. Ya, ini petani tambak udang ya. Petani tambak udang. Oke. Jadi petani tambak di Kota Tarakan itu sangat kaya-kaya ya. Kita harus ketahui, kita harus bersyukur bahwa kota kita ini dipenuhi dengan berbagai macam sumber daya alam ya, seperti petani ini, seperti tambak ini dikelola oleh petani ya. Kemudian juga penduduk Tarakan itu banyak juga yang bekerja sebagai pembuat ikan asin. Pembuat ikan asin, baik itu ikan asin tipis maupun ikan ote yang disebut orang di luar Tarakan ikan asin jambal roti. Nah, ikan tipis ini juga itu kita harus ketahui bahwa ikan tipis ini dan ikan ote ini atau biasa disebut dengan ikan jambal roti itu banyak sekali orang-orang yang datang ke Tarakan itu kalau pulang pasti membeli ikan tipis ini sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke daerahnya masing-masing. Ya, ini adalah pekerja pembuat ikan asin ya. Ya. Oke, kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya di wilayah Amal ya. Itu banyak sekali orang yang berprofesi sebagai petani rumput laut. Ya, ini orang sementara mengeringkan rumput lautnya ya. Ya, rumput laut ini kering lalu mereka jual ya. Dan sekarang orang petani rumput laut itu sudah kaya-kaya di Kota Tarakan. Oke. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang wisata di Kota Tarakan. Kita harus ketahui bahwa Kota Tarakan ini juga adalah kota perantauan. Jadi hampir semua suku itu ada di Kota Tarakan ini. Ada suku Bugis, ada suku Jawa, ada suku Toraja, ada suku Tidung, ada Dayak, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi Ibu jelaskan bahwa suku asli di Tarakan itu adalah suku Tidung. Nah, setiap 2 tahun sekali bertepatan dengan hari lahirnya Kota Tarakan, yaitu tanggal 15 Desember, itu diadakan yang namanya Irau Tengkayu Kota Tarakan. Nah, ini juga merupakan ya Irau Tengkayu Kota Tarakan ya. Irau ini Irau Tengkayu ya, Irau Tengkayu. Irau Tengkayu Kota Tarakan. Oke. Nah, ini juga merupakan salah satu destinasi
wisata di Kota Tarakan setiap 2 tahun sekali dirayakan, biasanya itu di Amal diturunkan perahu yang namanya perahu 7 dulung. Nah, ini adalah perahu 7 dulung ya. Oke, kita letakkan di sini. Iya. Nah, selanjutnya ada lagi tempat wisata yang lain, yaitu hutan mangrove. Di situ ada banyak saudara-saudara kita yang ya merupakan monyet Belanda yang berkeliaran di sana. Ya, di sini ini adalah bekantan ya, bekantan. Adanya di hutan mangrove Kota Tarakan, tidak ada di tempat lain. Ya, oke, di situ. Nah, terus tempat wisata yang lain ada juga namanya Baloi Adat Tidung. Ya, Baloi Adat Tidung. Baloi Adat Tidung ini ada yang terletak di daerah Juata, yaitu di Sisanip. Ya, ada 2 di sana. Ada bentuknya ya, ada seperti ini dan ada juga seperti ini. Kemudian ada juga Baloi Adat Tidung, ya, rumah adat Tidung yang berada di Keramat, ya, di Jalan Keramat, ya. Oke, sekarang kita letakkan di sini. Ini adalah rumah adat Tidung yang merupakan suku asli di Kota Tarakan. Nah, juga perlu kalian ketahui bahwa Tarakan saat ini sudah memiliki batik khusus khas Tarakan yang disebut motif batik pakis. Nah, perhatikan, ini adalah motif batik pakis ya, yang dimiliki oleh Kota Tarakan. Ya. Oke, sekarang kita letakkan di sini. Oke, jadi inilah 4 hal ya. Inilah 4 hal sejarah. Yang pertama sejarah suku Tidung, ekonomi dan wisata dari Kota Tarakan atau Bumi Paguntaka ini. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak lagi penjelasan pembelajaran ini setelah video ini. Terima kasih, selamat siang. Dadah. Perhatikan penjelasan tentang letak geografis Kota Tarakan berikut ini. Terkait dengan sejarah Kota Tarakan, gambar-gambar berikut merupakan situs-situs peninggalan sejarah di Kota Tarakan terkait dengan Perang Dunia Kedua. Suku asli Kota Tarakan adalah suku Tidung. Gambar berikut menjelaskan pakaian adat suku Tidung, tarian adat suku Tidung, irau tengkayu suku Tidung, lagu bebilin dari bahasa Tidung, senjata tradisional Mandau, dan rumah adat suku Tidung. Ekonomi masyarakat Tarakan, sebagian bekerja sebagai pegawai negeri, sebagian bekerja sebagai pegawai pabrik, pedagang, dan juga ada petani udang, petani rumput laut, serta pembuat ikan asin otek, disebut juga jambar roti, dan ikan asin pepija atau ikan asin tipis. Wisata di Kota Tarakan, Baloi Adat Tidung, situs-situs peninggalan sejarah seperti Rumah Bundar dan lain-lain, kemudian hutan mangrove, dan ini adalah batik pakis khas Tarakan, serta buah khas Tarakan, buah terap. Sudah paham penjelasan tentang karakteristik Kota Tarakan? Identifikasinya dapat kalian tuliskan dalam tugas kalian berikut ini.